إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Pada pertemuan kali ini insya Allah kita bahas hal yang masih berkaitan dengan Ramadan. Kita akan bahas tentang salat tarawih atau juga qiyamul lail yang biasa dilakukan di bulan Ramadan. Kita angkat tema ini dengan referensi utama dari kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah ta'ala. Qiyamul lail itu kan bisa dilakukan di luar Ramadan, kapanpun, di malam manapun, tetapi lebih atau semakin dianjurkan pada bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini ada yang namanya salat tarawih. Salat tarawih itu hakikatnya qiyamul lail juga. Dia salat malam. Qiyamul lail kan salat malam. Salat tarawih ya salat malam. Yang dikerjakan oleh kaum muslimin di awal malam pada bulan Ramadan. Ya. Kalau ditanya mana yang lebih afdal, qiyamul lail di sepertiga malam terakhir atau di tarawihan? Ya di tarawihan ketika memang ada jemaah. Karena itu yang asalnya adalah sunnahnya seperti itu di bulan Ramadan, di malam Ramadan, di malam-malam Ramadan. Dinamakan tarawih karena apa? Karena orang-orang yang mengerjakannya beristirahat sejenak setiap mereka menyelesaikan salam, 2 kali salam. Lalu mereka istirahat sejenak. Maka tarawih dari kata rohah, rehat. Karena banyak istirahatnya. Durasinya itu ada gitu istirahat. Ya. Namun adanya istirahat ini disebabkan karena panjangnya bacaan tarawih. Kalau misalnya bacaan tarawih cuman sepertiga halaman 1 rakaat, terus masih butuh istirahat, ya subhanallah itu kelamaan nanti. Maksudnya lebih lama istirahatnya daripada salat tarawihnya. Faham ya ikhwan? Kalau antum salat tarawih misalnya imamnya 1 halaman 2 halaman 1 rakaat atau 1 halaman sekian 1 rakaat. Itu cukup lama mungkin bagi orang kita. Maka setelah salam sejenak merenggangkan tubuh sejenak. Tapi kalau biasanya di masjid-masjid itu setengah halaman atau sepertiga halaman, ya 1 rakaat. Maka nggak perlu jeda yang lama sebenarnya untuk istirahat. Ya. Taib, salat tarawih hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan untuk dikerjakan berdasarkan sabda dan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong atau memotivasi para sahabatnya untuk mengerjakan salat malam ini di bulan Ramadan tanpa memerintahkannya dengan tegas, yaitu tanpa mewajibkannya dulu. Ya, ketika beliau masih hidup, mendorong memotivasi para sahabatnya untuk ayo tarawih. Ya. Dan beliau mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang mengerjakan salat malam atau tarawih pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ingat hadis Nabi SAW di sini ada 2 tentang masalah ini, man shoma dan man qama. Man shoma artinya barang siapa yang puasa Ramadan di siang hari dengan iman dan nyari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Hadis kedua, man qama ya ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan nyari pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi Ramadan ini setiap harinya, jadi every day, setiap harinya itu ada pengampunan. Ada pengampunan di siang dan di malamnya.
di siang hari ada pengampunan karena puasanya. Di malam hari ada pengampunan karena apa? Qiyamul lailnya, salat malam tarawihnya. Ya baik tarawih berjamaah atau mungkin antum salat sendiri di rumah, yang penting qiyamul lail. Cuman tarawih itu lebih afdol. Berjamaah lebih afdol untuk qiyamul lail di malam hari Ramadan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan para ulama telah sepakat akan disunnahkannya salat tarawih. Para ulama sepakat akan disunnahkannya salat tarawih. Oleh karena itulah, apabila seorang muslim mengerjakan salat tarawih di bulan Ramadan dalam rangka membenarkan, mengimani bahwasanya ini adalah syariat Allah dan membenarkan sabda Rasulullah beserta semua yang dikatakan beliau, disertai rasa harap atas pahala dari Allah dan ikhlas mengerjakannya semata-mata karenanya, karena mengharap keridhaan Allah dan ampunannya, niscaya orang tersebut akan memperoleh pahala yang sangat agung ini. Emang mungkin ya ada nggak orang yang taraweh tapi tidak mengharapkan pahala dari Allah? Ya ada aja. Baik karena itu jadi kebiasaan, karena nggak enakan sama orang, kalau nggak taraweh nggak enak, nanti orang ngeliatin saya nggak enak. Berarti bukan ngarepin pahala dari Allah. Misal tokoh agama, pemuka masyarakat misalnya, atau Pak RT dan seterusnya, ikutan kemudian salat tarawih. Karena apa? Karena ya nggak enak saya kalau nggak salat tarawih, nanti dibilang sama orang kayak aneh gitu. Jadi karena apa? Karena orang, bukan karena Allah. Maka berarti tarawihnya dia bukan karena Allah, nggak dapat ampunan seperti yang disabdakan Nabi SAW tadi. Contoh lain lagi. Bahkan sampai level imam tarawihnya sendiri itu kalau nggak ikhlas juga tidak dapat ampunan, bahkan ya bisa berdosa besar karena berbuat syirik. Kok bisa berbuat syirik? Ya itu apa? Dia diundang jadi imam tarawih karena faktor-faktor dunia. Misal karena tahu undangan di masjid ini amplopnya gede. Ya, amplopnya gede gitu, amplopnya. Ya. Nah, maka dia tuh kepikirannya di situ, gitu. Berarti kan bukan karena Allah salat tarawihnya ini, walaupun bacaannya benar, gitu kan. Atau dia memang punya rasa ujub dengan dirinya karena suaranya, lantunannya, nada bacaan Al-Qur'annya, jadi dia pengen memamerkan ke orang-orang. Maka hal-hal seperti ini sebenarnya bukan imanan, bukan ihtisaban. Sehingga tidak dapat ganjaran, diampuni dosanya, enggak. Jadi bisa mungkin seseorang qiyamul lail atau tarawih tapi tidak karena iman dan tidak karena nyari pahala, ada yang seperti itu. Maka diingatkan kembali bahwa kita harus nyari pahala. Minta sama Allah Ta'ala pahala itu. Nah, misal teman-teman jam berapa pulang kalau Jumat kalau Ramadan? Jam 4 apa jam? Jam 4. Rumah dekat lah ya. Ada nggak di sini yang rumahnya mungkin masih di Merak, mungkin nggak ada kan? Paling Bekasi, Depok paling ini. Cikarang ada? Subhanallah. Mana orangnya? Cikarang loh itu. Cikarang. Mana ada nggak orangnya? Masih di Cikarang mungkin. Ya subhanallah, Cikarang jauh loh Cikarang itu. Udah gitu susah ini lagi Cikarang. Masih hidup kan orangnya? Masih ada? Ya. Banyak-banyak doain orang itu karena jauh ya. Udah Bekasi, Cikarang lagi, subhanallah. Cikarang udah paling menjuluk sana itu. Itu perjuangannya luar biasa. Tapi misalnya pulang kerja sebelum maghrib udah sampai rumah, jam 5 bahkan udah sampai rumah. Tapi capek, istirahat, mungkin dia ketiduran sampai menjelang maghrib dia buka puasa. Ya, kadang agak ada rasa berat untuk taraweh. Ya, kadang ada rasa berat untuk taraweh, apalagi yang kerja tadi udah capek banget itu, masih kudu taraweh. Salat isya terus taraweh. Ya, apa sih yang membuat kita itu bisa tarawih dengan baik gitu? Apa istiqomah tarawih? Ya sekali dua kali mungkin enggak ikutan gitu, karena enggak wajib ya. Tapi bisa enggak kita sesering itu tarawih? Harusnya bisa.
yang membuat kita itu bisa termotivasi untuk tarawih terus, itu adalah melihat ganjaran yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang-orang yang salat tarawih dan qiyamul lail. Ya kalau memang misalnya tidak tarawih, maka at least minimal dia sholatnya di rumah bersama istrinya, atau kalau istri lagi haid dia sholat sendiri di rumah untuk tarawih atau qiyamul lail itu. Dia ingat ganjarannya bersama imam kalau misalnya dia sholat tarawih bersama imam. Nah di bulan Ramadan sholat tarawih disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah bersama imam sampai selesai. Kalau istri antum bisa di rumah, boleh antum jadi imam buat istri antum. Gitu, untuk tarawihnya. Kalau isyanya di masjid, antumnya di masjid. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kami pernah berpuasa bersama Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Beliau sholat pada malam Ramadan ketika bulan Ramadan tinggal tersisa 7 hari. Beliau sholat bersama kami saat sepertiga malam pertama telah lewat. Sholat bersama kami sepertiga malam pertama telah lewat, berarti kalau sekarang jam setengah 10-an lebih atau jam 10-an lebih. Di hari berikutnya beliau tidak sholat bersama kami. Lalu pada hari berikutnya barulah beliau sholat lagi bersama kami ketika telah berlalu setengah malam pertama. Pada jam berapa? 12 kemari, 12 ke sana lagi. Itu baru mulai sholat sholat tarawih. Ya, kami pun berkata kepada beliau, wahai Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk sholat sunnah bersama kami pada malam tersisa ini? Mendengar permintaan kami, maka beliau bersabda, innahu man qama ma'al imami hatta yansharif kataballahu lahu qiyamal lailatin. Sesungguhnya siapa saja yang mengerjakan sholat malam bersama imam hingga imam selesai, niscaya Allah mencatat baginya pahala sholat semalam penuh. Dalam lafal lain, kutibalahu qiyamul lailah. Dicatat atau ditetapkan baginya pahala qiyamul lail, salat tahajud semalam penuh bagi yang ikutan tarawih bersama imam sampai selesai, baik yang 11 rakaat atau yang 23 rakaat. Taib, antum sendiri ini 11 atau 23? 11 rakaat tapi full 1 juz atau 23 rakaat tapi lebih cepat, mana yang antum pilih? 11. Masya Allah, saleh orang saleh. Orang-orang soleh ini Masya Allah. 11, walaupun 1 juz Pak. Hah? Beneran? Jadi 1 rakaat 2 halaman atau 2,5 halaman? 2,5 halaman 1 rakaat. Ya, dan baca itu pelan. Alhamdulillah gitu. Hah? Gimana? Kira-kira atau dapetin imam seperti itu, besok nyari masjid lain enggak? Iya. 11 tapi cepat. Iya. Kelihatan dari beban yang antum dapetin di antum kayak banyak beban gitu, jadi ya pengen simple aja. Ya. Tapi kalau misalnya emang 11 tapi simple, misalnya 1 rakaat per sepertiga halaman misalnya, oke, simple, ya. Itu tetap dapat enggak fadilah ini? Dapat. Kadang nggak disyaratkan di sini harus 1 halaman, 2 halaman, nggak ya seadanya imam gimana yang itu dapatkan. Ya, jadi tetap dapat insyaallah. Cuman tetap kalau misalnya memang lebih lama, ya itu lebih besar pahalanya, Nah, dari dalil ini Rasulullah SAW itu pernah qiyamul lail atau tarawih di lewat sepertiga malam pertama, ya. Yaitu 9:30 jam sekitar itu. Kalau sekarang ya. Pernah juga telah lewat setengah malam. Tengah malam udah lewat. Jadi jam 12, jam 12:30. Ini menunjukkan juga boleh pengadaan tarawih di waktu-waktu itu. Jadi tidak terbatas harus di awal waktu Isya. Boleh di tengah-tengah atau kapan di qiyamul lailnya di sepertiga malam terakhir itu bisa, boleh. Ya. Hanya saja keumuman kaum muslimin itu rata-rata bisanya di awal malam setelah Isya. Kalau misalnya sekarang nih ya, kalau misalnya udah nggak ada awal malam, nggak awal Isya, setelah Isya kita nggak tarawih, nanti tarawih jam 12 pengumuman untuk jemaah masjid. Itu yang datang kira-kira siapa? Siapa yang datang? Nggak ada yang datang, apalagi beliau Pak ya.
Pak, datang nggak jam 12 tarawih? Insya Allah nggak datang. Iya. Itu aja jawabannya udah kayak udah marah gitu. Ada emang orang kayak gitu ya gitu. Iya. Jam 12 gitu. Maka ya udah maslahatnya awal waktu. Namun biasanya di 10 hari terakhir Ramadan ya, biasanya masjid-masjid yang ada yang i'tikaf sebagiannya itu mengadakan qiyamul lail di sepertiga malam terakhir. Ya, itu silahkan. Itu silahkan walaupun memang afdolnya di awal karena bersama jemaah banyak. Tapi kalau memang orang ini lebih prefer milih untuk sepertiga malam terakhir, maka silahkan. Karena apa? Biasanya tarawih yang dilakukan di sepertiga malam terakhir oleh sebagian masjid itu khusus para mu'takifin, orang yang i'tikaf, dan mereka siap ready untuk lama bacaannya. Beda dengan yang awal-awal Isya. Itu kalau disamain ya, misalnya kalau yang sepertiga malam terakhir kan biasanya 1 rakaat 2 halaman gitu ya, atau sekitar itu. Wah, itu kalau dikasih ke yang awal malam, awal Isya, orang bener tuh nyari masjid lain itu. Dan langsung di blacklist nama imam. Siapa sih imam tadi? Putra Fadilah. Wah, Putra Fadilah itu tuh. Siapa nama imamnya? Janur Naruto. Ya, Pak Janur lagi izin. Iya. Jadi langsung di blacklist karena orang kita belum terbiasa sampai itu. Ya. Jadi dikembalikan aja ke orang senyamannya gimana supaya orang tidak kabur dari taraweh. Ya, begitu. Taib. Pada malam keempat Rasulullah SAW tidak sholat bersama kami. Ini menunjukkan Rasulullah kadang-kadang enggak sholat di masjid untuk tarawih, kadang-kadang. Ya, hal demikian karena apa? Rasulullah ingin mengabarkan secara perbuatan bahwasanya tarawih itu tidak sampai wajib. Karena khawatir kalau beliau selalu hadir tarawih sampai akhir hayatnya, khawatir orang menganggap ini kewajiban dan itu akan memberatkan kalau sampai kewajiban. Apalagi di zaman seperti sekarang yang mana kesibukan orang beda-beda. Tapi bagaimana kalau misalnya posisi antum adalah security untuk tarawih, gimana? Anggaplah antum security, ayo silakan. Apakah tarawihnya antum di malam hari atau antum di pagi hari tarawihnya? Security dapat shift malam. Ayo sok. Jawab. Siapa yang waktu itu tukang parkir yang suka parkirin, mana orangnya? Lagi nggak ada ya? Nggak masuk? Atau lagi parkirin? Lagi kerja parkir? Di kantor? Lagi produksi, oke. Masya Allah. Siang produksi, sore parkir. Masya Allah. Produktif itu namanya. Menghasilkan. Apakah dia boleh sholat tarawih di waktu dia dinas atau bertugas? Jawabannya itu sesuai dengan izin dari atasan. Kalau atasan membolehkan dia tarawih, tarawih sok. Tapi kalau semua satpam saat itu tarawih semua, ntar siapa yang jaga? Gitu kan? Nanti ada maling, ya repot urusannya. Ya, jadi dikembalikan kepada peraturan. Kalau dibolehin silahkan, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Gitu. Kemudian ketika bulan Ramadan tersisa 3 hari, beliau mengumpulkan segenap keluarga, istri dan orang-orang para sahabat ya. Lalu beliau sholat bersama kami hingga kami takut tidak bisa mendapatkan al-falah. Lalu ada yang bertanya kepada Abu Dzar, apa yang dimaksud al-falah? Maka kata Abu Dzar, al-falah maksudnya makan sahur. Jadi ketika Ramadan tersisa 3 hari, beliau sholat tarawih bersama keluarga, istri, para sahabat, sampai para sahabat itu takut tidak bisa mendapatkan sahur. Saking apa? Lamanya tarawih dan mendekati subuh. Tuh, gitu. Makanya sebenarnya boleh kalau misalnya memang mau tarawih mulai dari seperti yang tadi boleh. Cuman jangan sampai menghilangkan waktu sahur buat jemaah, kasihan. Lah kalau misalnya ternyata imamnya udah sahur duluan, jemaah belum,
Jadi imam udah tahu nih, lihat aja gue sahur duluan nih, jangan sampai ketahuan nih, biar nanti gue panjangin sampai subuh, biar rasain lu pada gitu kan. Nah kemudian Allahu Akbar ya, sampai menjelang ini, sampai masjid lain udah imsak, dia masih pada sholat. Risih nggak? Risih pastinya. Boleh nggak mereka kemudian membatalkan sholatnya terus makan? Boleh lah, karena ini sholat sunnah bukan sholat wajib. Ya boleh membatalkan, sehingga nanti pas imamnya udah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik badan, tinggal jin korino aja yang ada tersisa. Gak ada orang tersisa lagi pada makan sahur. Tapi Rasulullah nggak sampai seperti itu tentunya. Nah kemudian setelah peristiwa itu, setelah perbuatan itu, beliau tidak sholat malam bersama kami hingga bulan Ramadan berakhir. Ya 3 hari terakhir, 2 hari terakhir nggak lagi tarawih bareng. Ini berarti Rasulullah kadang datang, kadang ada tarawih, kadang tidak. Gitu. Diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ya beliau mengatakan pada suatu malam Rasulullah SAW sholat di masjid. Suatu ketika suatu malam Rasulullah SAW sholat di masjid, orang-orang lalu sholat berjamaah bersama beliau. Pada malam berikutnya beliau sholat lagi dan orang-orang kian bertambah banyak. Mereka kemudian berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah tidak keluar menemui mereka. Jadi enggak kelihatan Rasulullah. Ketika pagi tiba beliau bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum wa lam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu 'alaikum." Aku telah melihat apa yang kalian berbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian untuk sholat tarawih. Hanya saja aku khawatir kalau sholat itu diwajibkan atas kalian kalau misalnya aku keluar terus untuk tarawih terus. Jadi takutnya dianggap wajib. Ya takutnya dianggap wajib. Ya. Juga dalam riwayat lain dari hadis Aisyah juga radhiyallahu anha, pernah pada suatu ketika Rasulullah SAW salat malam di masjid pada tengah malam. Salat malam di masjid pada tengah malam. Lalu ada beberapa orang ikut salat bersama beliau. Ini menunjukkan kalau ada orang salat malam, baik tarawih atau luar Ramadan, lagi salat malam, antum ikutan nimbrung berjamaah salat malam bersama orang ini, boleh. Rasulullah pernah kayak gitu. Rasulullah lagi salat malam di masjid tengah malam, terus beberapa sahabat nimbrung ikutan jadi makmum. Pada harinya, pagi harinya, kejadian malam itu menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Pada malam berikutnya lebih banyak lagi yang berkumpul. Jadi ketika pada ngomongin, tadi malam Rasulullah ke masjid loh, tengah malam, salat malam gitu. Kita pun ikut. Akhirnya para sahabat besok-besok pengen ikutan. Maka pada malam berikutnya lebih banyak lagi yang berkumpul. Coba kalau itu terjadi sama sekarang. Ustadz Hasan ke masjid malam-malam sholat sendirian. Terus berapa sahabatnya melihat, sholat apaan tuh? Sholat malam kali ya? Oh, udahlah biar urusan dia gitu. Beda sekarang tuh ya. Beda ya urusan dia. Nah pada pagi harinya setelah banyak tuh orang malam banyak lagi gitu, banyak orang menceritakan kejadian tersebut sehingga pada malam ketiga orang yang sholat di masjid makin banyak melebihi malam-malam sebelumnya. Tuh di zaman salaf kayak gitu. Ada amal mereka berbondong. Beda sama fulan ya, sama kita lah ya. Nabi pun sholat di masjid dan para sahabat sholat mengikuti beliau makin banyak. Pada malam keempat masjid sangat penuh sehingga tidak bisa menampung semua orang yang datang. Tuh kayak gitu. Padahal Rasulullah tadinya nggak ngajak loh. Tapi emang kesadaran mereka untuk mengikuti Rasulullah itu luar biasa ya. Namun Rasulullah SAW tidak sholat tarawih di masjid ketika pada malam keempat. Pada malam keempat udah pada datang nih. Jadi malah pada duluan datang daripada Rasulullah. Malah kemudian Rasulullahnya malah nggak datang. Maka beberapa sahabat kemudian berkata, as-salatu as-salah gitu. Ayo sholat. Namun Rasulullah SAW tidak berangkat ke masjid. Rasulullah di mana rumahnya? Samping masjid pas. Apakah Rasulullah nggak tahu? Ada orang banyak di situ? Tahu lah, kan kedengeran. Namanya masjid wis gebak. Ya, udah penuh masjidnya, pasti kedengeran di Rasulullah SAW. Tapi justru Rasulullah tidak berangkat. Ya, apakah ada di antara sahabat kemudian WhatsApp Rasulullah? Ya Rasulullah, ini udah banyak nih jemaah nih, nungguin afwan gitu kan? Ada afwannya juga. Tapi enggak kan? Enggak.
enggak ketuk pintu rumah Rasulullah, enggak. Ketika awal-awal itu, ketika hari keempat. Jadi para jemaah itu nungguin Rasulullah, wah enggak datang Rasulullahnya. Hingga tiba waktu subuh, subhanallah. Ditungguin, dipantengin sama para sahabat. Setelah melaksanakan sholat subuh, ya kan baru datang kan Rasul pas subuh baru datang nih. Ini bulan Ramadan nih. Ya, maka beliau menghadapkan muka beliau ke arah makmum. Biasa kalau imam kan sunnahnya bagaimana beliau SAW kalau habis selesai sholat fardu langsung beliau balik badan mengarahkan ke arah para makmum gitu. Ngeliatin berhadap ke itu sunnahnya Nabi SAW. Setelah mengucapkan syahadat, maka beliau pun bersabda kayak khutbah gitu sambil duduk, amma ba'd fa innahu lam yakhfa alayya sya'nukum walakinni khashitu an tufridu alaikum salatul lail fata'jizu anha. Amma ba'd, setelah mengucapkan khutbatul hajah syahadat, beliau berkata, sungguh aku mengetahui keadaan kalian. Saya tahu kok tadi malam kalian ngumpul rame begitu. Namun saya khawatir salat malam menjadi wajib bagi kalian hingga kalian malah tidak mampu melakukan jadi dosa nanti. Coba sekarang perhatikan, kok misalnya ya salat tarawih itu wajib buat kita semua, kira-kira banyak gak dari kita yang berdosa habis itu? Iya, karena apa? Ya enggak semua dari kita mau atau mampu untuk tarawih setiap hari. Iya. Ya, jadi ini rahmat dari Allah Azza wa Jalla, tidak dibebani, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan dengan sangat. Gitu. Maka orang yang tidak ikutan tarawih itu enggak tercela sebenarnya, enggak tercela. Nah, sayangnya mindset masyarakat kita gini loh. Bagus euforia Ramadan, bagus. Ya. Di hari pertama Ramadan, habis pengumuman pemerintah antum lihat banyak gak? Banyak berbondong-bondong. Iya, idza jaa nasrul fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, tiba-tiba mereka kayak orang baru masuk Islam, banyak langsung nyuruh. Alhamdulillah kita senang, anak-anak pada riuh rame. Orang-orang dewasa juga pada ikutan. Ya tadi enggak pernah pakai sarung, sekarang pakai sarung. Yang kelihatan tadi mukanya begajulan, sekarang agak sedikit bagusan dikit. Wah, Masya Allah, kita senang lihatnya. Ya, euforia ini bagus. Tetapi mana yang lebih afdol, salat berjamaah, salat fardu atau salat tarawih sebenarnya? Salat berjamaah fardu, karena salat fardu, salat berjamaah wajib. Ya kan? Gitu. Jadi kadang yang baru belakang ini baru tarawih nih. Biasanya dia enggak pernah salat berjamaah di masjid. Tapi alhamdulillah Allah kasih hidayah buat tarawih. Senang tuh alhamdulillah. Wah. Terus giliran ada yang enggak tarawih, nggak mana aja lu nggak tarawih lu, wah parah lu, gituin. Padahal orang kalau nggak tarawih itu dosa nggak? Ya nggak dosa juga. Tapi orang yang ninggalin sholat berjamaah dengan sengaja tanpa udzur, tanpa ini bisa berdosa nggak? Bisa berdosa menurut sebagian ulama. Ya. Nah kemudian kadang nih ada kisah juga, ada cerita juga sedikit. Simpelnya ada jemaah rutinan yang biasa jemaah di masjid itu biasa sholat fardu jamaah biasa di situ. Oke. Kemudian bapak ini yang biasa, memang rajin ikutan tarawih. Tapi tarawih 23. Sebenarnya bapak ini pengennya 11 aja. Kemudian di rakaat ke-8 selesai biasanya ngapain? Cabut. Ya. Caw dulu ya, gue caw dulu ya, gitu kan. Caw itu dari bahasa Spanyol ya kan, bukan bahasa Betawi. Caw itu bahasa Spanyol. Artinya caw itu goodbye. Gue caw dulu ya, gitu kan. Lu caw sekarang lu, gimana sih lu, gitu. Ya. Ketika dia mau keluar, dipelototin sama jemaah tarawih, diliatin. Ya, nyerah dia. Padahal ini apa? Ini jemaah rutinan yang tiap hari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib di situ. Udah melaksanakan kewajiban. Ini karena alasannya beliau memang 23 kepanjangan. Beliau pengennya 11 dan 8, terus pengen qiyamul lailnya tambahan nanti di rumah aja. Witirnya nanti seperti mana. Ya boleh-boleh aja, walaupun tidak afdol ya. Afdolnya tetap bersama imam sampai selesai. Cuman karena ini imamnya 23, maka beliau nggak ingin keluar. Jemaah gue caw dulu jemaah. Gitu. Ya, oh parah lu, gitu kata teman-temannya. Giliran kayak gini, apa duluan lo? Ya, gue pengen juga sih sebenarnya, cuma malu gitu kata teman-temannya.
Maka sebenarnya pengaiban dari orang-orang yang ngeliatin kayak gitu, ngeliatin dengan apa ya, kayak ya duluan dia, sabar apa gitu loh. Itu sebenarnya nggak layak untuk diperlakukan dibegitukan gitu. Karena apa? Ini orang sudah melakukan yang wajib, sudah melakukan yang afdol. Sementara ente baru muncul kapan? Pas Ramadan aja, itu pun awal-awal. Lihat mulai tanggal 10 sudah gaib. Ya. Sudah gaib. Udah. Kemarin hadir kok udah mulai ada kemajuan di softnya, kemudian maju. Oh iya, maju ya. Nah, pada kemana nih teman-teman yang dulu itu, yang waktu ada yang keluar terus ngeliatin gitu, seolah-olah salah gitu. Ya. Nah, ini perlu dibenahi lagi masyarakat ini. Ya. Kita ingetin di Jumatan, khutbah Jumat ya, bahwasanya tarawih itu sunnah. Kalau misalnya ada orang yang tidak melakukan tarawih tapi biasa dia rutin sholat berjamaah di masjid, maka nggak ada aib bagi orang ini. Bahkan orang ini telah melakukan kewajiban dia. Ya, jangan karena kita baru tiba-tiba dapat hidayah Ramadan, tarawih, masya Allah, tapi mencibiri orang yang biasa sholat berjamaah, itu salah. Kebalik ya. Harusnya kalau tarawih kita bisa, maka sholat berjamaah rutin itu juga bisa dong harusnya, gitu ya. Baik, jumlah rakaat salat tarawih maka paling sedikit 1. Tapi apa sih, masa sih antum 1 rakaat doang? Hello gitu kan. Emang malam sempit itu gitu. Kecuali kalau emang antum banget sibuk di jalanan atau gimana, gak sempat ikutan tarawih di masjid, kemudian mepet nanti waktu subuh cuma tinggal tersisa berapa menit doang, antum bolehlah 1 rakaat, wajar lah. Tapi oke lah, masa tarawih Ramadan 1 rakaat, walaupun sah, cuman jangan cerita ke orang, malu, ya. Bro, tadi malam sholat tarawih ikut 23 apa 11? 1. Ya. Nah, paling banyak adalah 11 rakaat. Ini beliau mengikuti pendapat yang membatasi witir, membatasi sholat malam hanya 11, ya. Karena hadis Aisyah radhiyallahu anha, maka Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Dan ini pendapat yang dipegang oleh Syekh Albani juga, salat tarawih itu hanya dikerjakan sebanyak 11 rakaat. Ya, ini beliau mengatakan ini peneladanan dari Rasulullah SAW. Karena beliau tidak pernah menambah jumlah sampai lebih dari 11. Namun kebanyakan ulama membolehkan, dan itu yang lebih sahih wallahu alam. Rasulullah SAW hanya paling banyak itu 11, bukan berarti tidak boleh lebih. Bukan berarti tidak boleh lebih, melainkan tidak dibatasi sebenarnya. Perkara ini luas. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan, perkara ini luas, boleh lebih dari 11. Di zaman Umar bin Khattab itu bahkan 23 rakaat. Dan Umar bin Khattab khulafaur rasyidin. Bagaimana mungkin beliau berbid'ah? Melainkan ini merupakan sunnah juga. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnahnya para khulafaur rasyidin. Itu di antara Umar bin Khattab. Maka yang seperti ini boleh dilakukan 23, enggak masalah. Kemudian juga lebih dari itu pun tidak dibatasi. Sebenarnya enggak batasi. Artinya kalau misalnya antum sudah tarawih selesai bersama imam di awal malam, terus di sepertiga malam terakhir antum pengen sholat lagi, ya boleh selama bukan witir. 2 rakaat genap boleh. Ya seperti itu. Taib. Kemudian sholat witir yang merupakan penutup dari rangkaian sholat malam, itu termasuk sholat tarawih. Ya, dia bisa 1 rakaat atau 3 rakaat atau lebih. Dan bacaan doa setelah salam sholat witir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil quddus, Rabbil malaikati waruh. Itu bacaannya. Ya, itu bacaannya. Atau boleh Subhanal malikil quddus 3 kali selesai. Dah gitu aja bacaannya, Pak. Enggak usah tambah panjang-panjang. Subhanal malikil quddus, Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil quddus. Ini tambahan-tambahan dari golongan hijau yang seperti ini jangan. Kenapa? Enggak ada sunnahnya, tuntunannya. Ya. Baik golongan hijau atau golongan karya. Jadi ibadah dikaryain gitu loh. Udah pakemnya Rasulullah kayak gini, ditambah-tambahin kemudian.
dan jadi sunnah. Kemudian dilanjutkan tiap malam kayak itu, subhanal malikil quddus, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ladzi la ilaha dan seterusnya. Itu kadang-kadang bukan setelah witir, kadang-kadang di antara jeda antara apa namanya? 2 rakaat atau 2 rakaat berikutnya tuh. Fadlan minallahi wa ni'mah gitu. Oh, antum jawab, Allahumma sholli wa sallim alaihi gitu. Kebiasaan ini. Ini enggak ada sunnah seperti ini. Ya cuman kadang-kadang Anda diundang jadi imam tarawih masjidnya atau musholanya seperti ini. Ya udah, mau gimana? Anda mau coba fadlan mau enggak bisa kayak itu, udah biarin aja lah. Karena susah, mencegahnya susah. Kalau mencegah di tempat langsung ke orangnya, bisa-bisa Anda sholat 2 rakaat doang, nanti diganti imamnya sama imam lain. Wah ini imam Wahabi nih, benar cabut. Dikira malah aneh bilang, cuma gue caw dulu ya, gitu. Gitu. Jadi itu termasuk bid'ah. Ya kalau misalnya antara rakaat dengan rakaat berikutnya ada apa bacaan-bacaan yang tiap masjid ada yang ragam sama ada yang variatif, beda-beda. Tapi sepakat rata-rata fadlan minallahi wa ni'mah itu ada terus. Terus dijawab sama jemaahnya. Padunya selawat. Nanti ketika setelah rakaat keempat 3-4 terus menuju ke rakaat 5 agak panjangan tuh. Ya itu yang tadi subhanal malikil quddus, subhanal malikil gitu kan. Nah, terus nanti antara rakaat ke-8 ke-9 menuju witir panjang lagi tuh. Ada Bilal nanti bakal bacain doa lama gitu doa. Udahlah capek lama ngedoain, Ustadz kemudian naik mimbar, khutbah dulu. Innalhamdulillah khutbah gitu. Ya. Lama lagi, jemaah udah pada ngantuk. Ya Allah, nih lama ya tarawihnya. Gitu. Mana khutbahnya ternyata khutbah politik. Ya, ada kayak gitu, subhanallah. Orang lepas tarawih udah capek kerja, disuruh ngomongin Donald Trump misalnya. Politik. Disuruh ngomongin partai ini, subhanallah. Ini enggak boleh seperti ini. Ya, terus kemudian baru witir. Tahu sebelum witir Bilal atau imam kemudian mengumandangkan doa bersama. Apa? Doanya. Nawaitu atau zikir atau niat. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala gitu. Kerasa kayak di kampung enggak? Iya. Padahal orang Jakarta kayak gitu. Jakarta dulu kayak gitu, tahun 90 80-annya kayak gitu emang. Emang udah tradisi. Bahasa iklannya apa? Sudah tradisi. Nah, dulu kayak gitu. Walaupun sekarang di kota-kota udah enggak banyak yang kayak gini, enggak sebanyak dulu. Karena udah banyak yang sekarang mulai 11 rakaat, enggak 23. Ya, dan juga sekarang lebih edukatif lah karena informasi tentang agama ini sekarang lebih bagus. Kalau dulu kan semua kayak gitu modelnya. 23 rakaat, kemudian cepat-cepat bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kalau enggak cepat-cepat gitu kadang-kadang jemaah batuk-batuk soalnya. Langsung pada flu gitu kan. Gitu, batuk-batuk. Jadi cepat. Fala minallahi wa ni'mah. Gitu terus langsung Allahu akbar. Enggak pakai doa itu langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu masih bagus, masih ada makhraj bagusnya itu. Kalau kita lihat di beberapa video dari beberapa yang sholatnya itu ngebut Allahu akbar Allahu akbar ini gimana kiamatnya ini orang nih nanti ya. Tanggung jawabnya di sisi Allah gimana? Itu sholatnya gimana itu? Belum sempurna rukun-rukunnya langsung pindah switching. Iya. Itu. Subhanallah. Ya seperti itu ikhwas kalian. Taib. Itu yang bisa kita sampaikan mengenai tarawih. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ada? Member. Nah Ustadz. Premium. Assalamualaikum. Mau bertanya Ustadz. Kalau kita tadi mendapati imam yang ngebut seperti itu, mungkin kalau di kampung-kampung atau di desa-desa, apakah sebagai makmumnya itu kita kan sampai akhir mengikuti, berarti apakah mendapatkan pahala seutuhnya atau gimana Ustadz? Kan kita cuma ngikutin doang. Kalau ngebutnya cepat itu sehingga nggak ada khusyuknya, nggak ada tumatinah, itu sholatnya nggak ada yang sah. Oh nggak ada semuanya? Semuanya.
Enggak cuma ditanggung imam ya berarti. Semuanya, makmumnya juga. Karena makmumnya ini harusnya punya fikih dong. Punya fikih soal ini. Dia kan enggak terpenuhi rukun-rukunnya. Di antara rukun salat itu adalah tumakninah. Yaitu ada ketenangan walaupun sejenak. Nah, ini enggak ada. Yang soalnya yang cepatnya kayak gimana dulu nih? Cepatnya coba peragain deh. Cuma masrotnya dan lainnya kayak berantakan jadinya. Tapi masih enggak yang ngebut bener-bener amin gitu enggak? Enggak. Tapi ya, cuma dikebut jadi kayak kesannya bacanya yang penting bunyinya muncul gitu. Bunyi muncul. Iya. Tanpa ada masrotnya dan lain-lainnya itu berantakan. Yang penting ada bunyinya gitu. Iya, cuma kalau bunyinya gitu. Gitu gimana? Masih kedengaran tapi karena dikebut jadi. Coba gimana? Contohin. Contoh kalau alhamdulillah mungkin ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki gitu kan udah enggak ini Pak Ustaz, udah enggak masuk. Iya sih. Iya. Susah dijawabnya. Karena anak enggak langsung lihat jadi susah. Berarti direkomendasikan untuk cari tempat yang lain. Iya, rekomendasikan antum nikah cepat supaya bisa bisa pindah tempat ya. Oh iya, siap. Ya benar nikah, solusinya nikah semua itu. Iya. Nikah. Sebentar lagi. Habis lebaran ini, lebaran. Amin. Jangan undang ana. Masa kok diundang jadi wajib datang. Di mana emang antum nikahnya insyaallah? Di Kebumen. Bukan, jauh. Syukron. Mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah insyaallah Allah mudahin ya. Amin. Tapi nanti kan tinggal di sini semua kan? Insyaallah. Ya gitu dah enggak usah ikutin tarawih yang kayak gitu. Ya kalau misalnya nanti di sana cari masjid lain yang lebih nyantai sholatnya. Baik 23 atau 11. Kan antum tuh sholat tarawih kan supaya dapat pahala. Kalau cuma target supaya yang penting selesai cepat, itu nggak benar, nggak aci nanti amalannya. Jadi harus targetin supaya dapat pahala sah dan pahala gitu. Tinggalin deh kayak gitu syubhat ini ya. Dah ke yang lain aja. Begitu. Sama ini Ustaz. Kalau perempuan kan asalnya sholatnya di rumah. Nah kalau sholat tentang tarawih, siapa ini? Tentang seseorang? Bukan, seandainya punya istri. Semisalnya. Semisal udah punya istri. Kan asal perempuan kan asalnya sholatnya di rumah. Kalau cowok kan berjamaah di masjid. Nah kalau sholat tarawih, apakah kalau si perempuan itu juga direkomendasikan untuk bersama suaminya ke masjid atau suaminya aja yang ke masjid, istrinya sholat tarawih di rumah atau gimana Ustaz? Tarawih di masjid boleh perempuan, selama suaminya mengizinkan. Boleh. Apalagi kan belum punya anak, udah tarawih masjid. Baru nikah, belum punya anak, udah tarawih masjid, jalan bareng, ya, boncengan, gitu. Iya. Gandengan. Gitu, iya boncengan, asik. Iya. Biasa orang belum nikah biasa norak kayak gitu biasa norak. Belum boncengan ke masjid. Ntar antum ke bagian laki-laki, ya dia jangan ikutan. Dia ke bagian perempuan, ini petunjuk aja, takutnya karena belum pengalaman kan takutnya tetap dibawa ke tempat laki-laki, enggak, ke tempat perempuan, ya. Gitu. Masih perlu tutorial enggak nih? Oh, aman. Enggak aman bisa kan? Ya udah, nih taruh perempuan, udah kamu di bagian perempuan kata istri. Enggak bisa Mas, aku enggak bisa lepas dari kamu. Hah? Aduh. Ya gitu, bawa istrinya ke ini mumpung belum punya anak, karena nanti ketika udah punya anak udah mulai susah tuh untuk barang-barang ke masjid, udah mulai susah ya, bawa bayi susah, jadi mumpung ya. Tapi kan antum nikahnya bulan Syawal kan? Iya, setelahnya masih lama. Oh jangan-jangan udah punya anak itu nanti. Oh iya nanti pas belum tahu. Ayo, enggak pas nanti tahun depan Ramadan udah ngisi, udah susah itu. Iya gitu ya, udah berarti ya gimana nantilah insyaallah. Semoga Allah mudahin pernikahan antum. Amin. Ada nggak di sini yang mau antum undang? Kayak nggak ada deh. Ya, karena dari wajah-wajahnya mereka juga keberatan buat diundang. Butuh ongkos soalnya. Jauh ya. Di mereka insyaallah doain antum yang terbaik buat antum. Amin. Insyaallah ya. Begitu. Lagi ya kawan? Ya. Ustaz mau nanya, di masjid kami di sebelahnya itu ada satu masjid dua jamaah. Jadi yang 11 rakaat 23. Jadi setelah 8 itu
berhenti sebentar deh, diem sampai nungguin 2-3 selesai. Jadi ikut itu bareng-bareng. Ya yang 8 udah selesai, duduk belakang, ngaso, ngobrol macam. Yang 2-3 lanjut. Nah, yang 2-3 mau witir, yang 8 ikut witir. Anda kira ini bid'ah ini bid'ah. Oh, bisa. Anda rasa ini bid'ah ini. Ya karena apa? Ini pemecah belahan, ini nggak boleh kayak gini gitu loh. Kalau memang yang misalnya waktu yang berbeda misalnya, nanti yang seperti yang terakhir ada sendiri, ini ada sendiri kloter gitu loh. Oke lah. Tapi kalau ini kemudian yang hanya mau 8 nyantai dulu nunggu. Terus ini ada yang 2-3 terusin. Nanti ketika udah rakaat ke-21 baru mereka gabung. Ini bid'ah ini. Kalau emang kayak gini terus, kenapa? Karena kan Rasulullah suruh yaitu sampai imam selesai, artinya full kita ikutan imam, enggak kita mangkir kemudian ngopi dulu atau nyantai dulu, makan pisang dulu sambil ngeliatin orang sambil salat tarawih, enggak boleh kayak gini, enggak. Ya maksudnya ini kalau dijadikan sebagai suatu kebiasaan jadi bid'ah. Iya. Dengan alasan saya pengennya 11 karena Rasulullah hanya 11. Justru antum sekarang ihdaats, mengadakan sesuatu yang enggak ada saatnya. Yang mana Rasulullah anjurkan apa? Anjurkan ikuti imam sampai akhir. Kalau antum tunda terus nunggu sampai akhir, nunggu sampai 20 atau 21 baru antum ikutan, subhanallah, orang pada sholat nyari pahala, antum demi mempertahankan cuma 8 doang, kayak aku ekonomis gitu loh. Kayak seolah-olah antum sholat 2-3 tuh kayak rugi buat antum, subhanallah. Maka ana pikir ini bisa menjadi kebid'ahan kalau dilakukan rutin kayak gini, ya. Begitu. Maka ini teman-teman atau jemaah masjid atau perdikai masjid itu hendaknya pikirin lagi. Jangan sampai kayak ini terjadi. Ini kan pemecah belah ini jadinya. Nah, solusinya DKM itu rembukan. Imma kita kasih 11 aja biar semua sepakat. Ya, atau 2-3 tetap, cuman enggak boleh ada yang mangkir model seperti ini. Karena ini contoh yang buruk. Bad sample ini orang-orang seperti ini. Gitu, Pak. Antum kira-kira yang mana? Oh, bukan maksud. Ustaz, kadang suka antum terus saya tanya biar dia enggak bisa nanya. Ini berulang kayaknya kalau malam 10 terakhir, Ustaz, kan orang pada ngejar ganjil, Ustaz. Iya. Jadi pas ganjilnya tuh penuh banget, pas genapnya sepi. Nah, padahal kan kita nggak tahu yang sebenarnya itu ganjil genap. Jangan-jangan waktu awal hisapnya salah. Iya. Yang menurut ganjil itu genap. Iya. Itu ganjil. Gimana? Makanya hanya mengkhususkan yang ganjil saja. Walaupun itu bagus, tetap bagus karena ada niatan benar, niatan baik maksudnya ganjil. Tapi itu bukan yang direkomendasikan, melainkan seluruh dari 10 terakhir dihabak semua, yaitu usahakan. Nah, kalau fokusnya diganjil aja, itu baik. Adapun soal bisa aja hisapnya itu salah dari pemerintah, maka itu bukan urusan, Walaupun ya benar, bisa aja salah, tapi bukan itu patokannya. Patokannya tetap apa yang kita lakukan, itulah yang kita yakini sekarang segini. Gitu. Jadi nggak usah diragu-ragukan lagi. Ya maka sekarang puasa ke-14. Maka udah yakin aja 14, nggak usah lagi mikirin bisa aja hisapnya salah. Ya mungkin bisa aja namanya ijtihad bisa salah, tapi nggak usah mikirin itu. Maka boleh kalau misalnya antum hanya memfokuskan yang malam ganjil saja nggak apa-apa. Tapi itu bukan sesuatu yang primer, bukan sesuatu yang afdol. Yang afdol adalah semua dari malam-malam itu tetap semua beribadah karena bisa dapat, pasti bisa dapat itu kalau misalnya semuanya dia ambil semua. Selain karena malam ganjil pun belum tentu 21, 23 atau 25, kita belum tentu nggak tahu kapan Lailatul Qadarnya. Bisa aja kita ngambil malam ganjil tapi cuma 27 doang. Dengan asumsi 27 itu paling sering Lailatul Qadar. Belum tentu juga kan? Bisa aja 25. Yang paling safe, yang paling aman adalah dari malam ke-21 sampai malam terakhir itu selalu menghidupkan malam. Di masjid terutama, i'tikaf. Begitu. Tapi untuk orang yang mengkhususkan hanya malam ganjil saja, itu saya nggak bisa mengatakan itu salah. Maksudnya itu track yang batil atau salah, nggak juga. Tetapi itu kurang afdol aja. Bisa aja nggak dapat, khawatirnya gitu. Ya seperti itu. Allah. Ya.
Tanya lagi Pak. Ya, Fadal. Sama, ya udah. Assalamualaikum. Ya. Ada sedikit tambahan Ustaz. Ya. Apakah untuk ikhwan itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu hanya untuk yang beriktikaf di masjid? Terus apakah untuk kita harus selama 10 hari untuk beriktikaf di masjid sebagaimana Aisyah radhiyallahu anhu ketika Nabi sedang beriktikaf, Aisyah radhiyallahu anhu merapikan rambut Nabi dari jendela Ustaz. Ya. Terus apakah batal iktikaf ketika keluar dari masjid? Dan yang ketiga adalah cara menggapai Lailatul Qadar. Antum banyak banget antum. Anak aja lupa semua pertanyaannya apaan. Gini loh, laki-laki apa ya tadi subhanallah pertanyaan apa ya? Apa tadi pertanyaan? Oke. Siapapun yang beribadah pada malam Lailatul Qadar, dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan kadar ibadahnya dia. Kalau dia i'tikaf itu jauh lebih afdol. Kalau dia ibadah di rumah bagus, sesuai dengan kadar ibadah dia di mana dia berada dan apa yang dia lakukan ketika itu. Gitu. Kalau dibilang dapat ya dapat, namanya dia ibadah di malam Qadar dapat. Cuman kan yang dimaksud supaya dapat Lailatul Qadar adalah orang yang betul-betul sungguh-sungguh maksimal dalam beramal ketika itu, bukan yang sekadar beramal dan selesai. Tapi yang memang sungguh-sungguh beramal maksimal di malam itu siapa tuh? Ya, itu yang paling bakal dapat itu insyaallah. Kalau mau dapat-dapatan mah semua orang kalau misalnya tarawih pun dapat situ. Lailatul Qadar ibadah dapat. Hanya saja bukan yang golongan ini yang dimaksud, ini golongan ekonomis. Tapi yang dimaksud adalah yang golongan yang paling top. Gitu. Ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau dapat semua, cuman kan bukan itu yang dimaksud. Nah, sehingga orang yang beramal di rumahnya kalau misalnya dia beruzur kayak ibu rumah tangga dan harus ngurus anak-anak dan ngurus masakan-masakan buat besok, sehingga dia nggak bisa i'tikaf. Tapi dalam hatinya betul-betul dia pengen i'tikaf kayak laki-laki pada umumnya, maka dia dapat pahala seperti orang yang i'tikaf insyaallah kalau dia jujur. Nah, yang laki-laki itu berusaha i'tikaf, sekalipun i'tikafnya itu tidak full, dia hanya sebagian malam aja lakukan gitu loh. Jadi antum yang kerja pagi harinya itu nggak harus satu malam penuh. Dari sebelum maghrib sampai besok subuh baru keluar, nggak harus begitu, walaupun itu bagus banget. Tapi kalau antum bisanya cuma sebagian malam doang, fadhol lakukan daripada nggak sama sekali. Misal habis taraweh, antum i'tikaf di masjid 2 jam sampai jam 10:30 misalnya, fadhol antum baca Quran di situ, fadhol antum nyimak kajian di situ, fadhol antum baca buku di situ. Begitu. Itu cara dapetin juga Lailatul Qadar dengan kadar seperti itu. Semakin banyak semakin bagus, semakin banyak amalan semakin bagus. Kemudian apa tadi? Apa lagi? Ya, beramal soleh, beribadah. Ya udah gitu aja. Di i'tikaf lebih afdal. Ya, begitu. Di mana nontonnya? Boleh. Tapi ceramah ustaz yang benar gitu. Kalau itu selingan mungkin. Iya. Kok ada bola sih? Nonton juga di situ. Itu enggak makruh lah minimal. Jadi i'tikaf itu jangan diisi dengan nonton bola, misalnya nonton walaupun highlight atau cuplikan gitu kan. Juga jangan dengerin podcast misteri misalnya, atau cerita horor sama teman-teman i'tikafnya, ya sampai seperti imam terakhir cerita horor, subhanallah. Teman-temannya nimbrung juga, seru nih kayaknya, terus saling melengkapi cerita horornya tentang pocong, tentang kuntilanak. Itu nggak ada sunnahnya kayak gitu, nggak benar itu, bisa batil, bahkan bisa haram karena namanya cerita itu kan kadang-kadang dibumbu-bumbuin ya. Begitu. Jadi jangan. Tadi yang ketiga ada yang belum dijawab nih. Ada yang belum dijawab. Apa yang belum dijawab? Nomor 3, pertanyaan ketiga. Tuh kan antum aja bingung dengan pertanyaan antum. Oh ya udah. Oh, perempuan gimana ya? Kau perempuan ya? radhiyallahu anha.
Sebagian. Ya, ini yang membuat sebagian ulama mengatakan bahwasanya mengeluarkan sebagian tubuh dari area itikaf tidak membatalkan itikaf. Tapi mengeluarkan seluruh tubuh dari area itikaf itu membatalkan itikaf. Itu maksudnya. Dan Aisyah itu di rumah Nabi sampingan Rasulullah, rumahnya Nabi SAW sampingnya masjid. Dan itu jendelanya itu langsung masjid gitu loh. Jadi langsung beliau ini ke kepala sini udah langsung ke kamarnya beliau sallallahu alaihi wasallam gitu. Makanya dengan kepala disisir-sisir gitu. Antum juga bisa melakukan itu. Iya, jadi ini masjid, terus ada jendela, ini kebun. Nah, istri antum di kebun tuh. Bisa. Atau jangan gitulah, mungkin di teras masjid. Teras itu kan yang kayak ini masih termasuk masjid. Asal jangan di tempat parkiran atau tempat sendal, itu bukan masjid. Maka antum duduk di teras, ketemu istri antum ngelus antum, belai rambut antum atau nyisirin rambut antum. Semangat akhi gitu. Iya. Iya. Ya antum nanti kayak gitu. Ah, istri datang semangat, cemungut ya gitu. Ya, disemangatin gitu. Masya Allah. Boleh. Ya seperti itu. Atau antum i'tikaf, antum tengah malam telepon istri antum untuk bangunin dia. Enggak bangun-bangun, enggak diangkat-angkat. Antum pulang ke rumah, bangunin istri, boleh. Untuk dia tahajud atau ibadah. Ini malam Lailatul Qadar nih, insyaallah. Bangun kamu, bangun. Terus antum balik ke masjid, terusin i'tikaf. Itu enggak batal karena ada hajat. Jadi kalau ada hajat keluar enggak apa-apa. Ya, misal ke kamar mandi, BAB BAK atau nyari makan, kadang enggak ada makanan, cemilan enggak ada cemilan. Ya, maka boleh. Atau mau ngambil makanan di rumah, atau ngambil kitab di rumah, ngambil Al-Quran di rumah, boleh seperti itu. Ya, oke? Ya, fadal. Habis lu mati. Setelah nafas. Gini, makmum baca Al-Fatihah setelah imam baca Al-Fatihah itu pendapat mazhab Syafi'i. Yang lebih sahih adalah enggak harus ya. Jadi imam baca Al-Fatihah dengerin. Kita aminin, terus imam baca surat Al-Quran, kita dengerin. Kita makmum enggak baca Al-Fatihah lagi, itu yang lebih sahih. Karena kalau diharuskan kayak gitu, imam baca satu nafas Al-Fatihah itu. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin gitu. Cepet ya pastinya. Nah, terus kan amin juga ada. Wal maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Kan cepet. Kan amin itu orang dari nada tingginya atau cepatnya itu tergantung dengan cepatnya imam kan. Nah kemudian bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahab wa tab. Antum sempat gak antum baca Al-Fatihah? Enggak sempat, makanya enggak wajib. Ketika makmum dengar Al-Fatihah imam ya udah makmum dengerin aja. Karena kalau misalnya tabbat yada abi inna atau inna bacanya udah gitu cepat lagi. Satu nafas. Iya, satu makhraj pula. Inna atau inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar. Antum baru alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Emang enggak wajib, udah. Dengerin aja, tapi juga jangan ikutan dengan yang satu nafas ini. Karena enggak tahu kita kapan dia bengeknya nanti. Satu. Bisa enggak sini satu nafas? Ya bisa aja sih benar satu nafas, kalau yang panjang dan bagus bisa. Tapi coba antum satu nafas coba. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bisa? Bisa? Boleh ikutan aja enggak apa? Lah, enggak kayak gitu enggak Pak? Maksudnya baca tenang gitu enggak? Oh enggak apa-apa nih, udah ikutan aja.
Cuma ini tetap dimakruhkan oleh sebagian ulama satu nafas. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dalam hadits qudsi Rasulullah SAW menyebutkan Allah Ta'ala berfirman tentang orang yang baca Al-Fatihah. Kalau dia bilang Alhamdulillahirabbil alamin, maka dia telah memujiku. Kalau dia bilang Ar-Rahmanir-Rahim, maka dia telah memujiku, dan seterusnya. Artinya sunnahnya adalah dijeda. Alhamdulillahirabbil alamin, waqaf. Ar-Rahmanir-Rahim, waqaf. Kalau dihituin semuanya ini jadi makruh. Kalau di blending dengan ria, maka jadi haram. Dan kebanyakan tak khawatirnya di blending dengan pamer dan ria, supaya apa? Nafasnya hebat. Satu nafas. Nafasnya bagaikan kuda, masya Allah. Alhamdulillah sampai al-dolim bisa. Anak kira nggak bisa, ternyata bisa juga ya. Alhamdulillah ya. Jadi bolehlah besok-besok antum daftarin anak ke masjid itu. Ya. Ya. Ini pembahasannya panjang. Baiknya kita bahas nanti aja pas setelah Ramadan. Soalnya pembahasan dibikin bertengkar banyak orang. Madhab, Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Apakah madhab itu tidak sesuai Al-Quran Sunnah? Madhab pada asalnya madhab fikih, semuanya awalnya prinsipnya tetap Al-Quran Sunnah. Hanya yang membuat mereka berbeda-beda adalah interpretasinya, yaitu penafsirannya terhadap ayat atau hadis yang memang berbeda-beda antar ulama. Ya, yang kemudian perbedaan tersebut memberikan adanya pakem-pakem dan kaidah-kaidah antar mazhab tersendiri. Ya, cabang-cabangnya makin beda lagi nanti. Nah, apakah mengikuti Al-Quran Sunnah itu harus pakai mazhab? Tidak harus. Dan apakah mengikuti mazhab berarti enggak ikut Al-Quran Sunnah? Enggak juga. Jadi tidak bisa dilogikakan secara simetris pasti begini pasti begitu, enggak bisa. Ya, artinya maksudnya begini. Orang kalau mau ngikut Al-Quran Sunnah, apakah harus melalui jalur mazhab? Tidak harus. Nah, orang yang pakai jalur mazhab, apakah dikatakan tidak mengikuti Al-Quran Sunnah? Enggak juga, gitu loh. Lalu mana yang benar? Yang benar adalah antum pakai mazhab atau tidak, maka wajib platformnya dengan dasar apa? Al-Quran Sunnah. Cuma saja untuk masalah fikih, mazhab ini mempermudah permasalahan materi dan mempermudah pengklasifikasian fikih. Itu di situ. Itu manfaat besar mazhab itu di situ. Karena secara sistematika itu sudah bagus dari kerangka-kerangka cara berpikir dan kerangka-kerangka memahami mind mapping hukum-hukum fikih, permasalahan fikih. Itu mazhab lebih bagus. Gitu loh. Makanya wallahu alam, ana lebih condong kalau misalnya antum mau belajar pakai kitab mazhab yang mudah supaya bagan-bagannya itu bisa paham. Ya. Tapi itu tidak wajib. Ada metode lain yang mungkin langsung ke hadis misalnya. Cuman lebih ke mazhab itu lebih terskemakan. Tapi tidak boleh menjadikan mazhab itu sebagai acuan utama dan satu-satunya. Sehingga segala pendapat mazhab ini pasti benar, itu khotok, nggak boleh kayak gitu, salah. Ya, jadi mazhab hanya kendaraan ibaratnya, yang antum bisa sampai tujuan, dan kendaraan bukan hanya mazhab, gitu loh. Ya, antum bisa dengan jalan kaki walaupun lebih capek, antum bisa ngompreng, antum bisa naik mobil, dan mazhab salah satu yang membuat lebih mudah untuk pembagian masalah-masalah fikih, begitu. Maka harus dicamkan baik-baik. Kalau ngikutin Al-Quran Sunnah enggak harus lewat jalur madhab. Dan kalau ngikutin madhab tidak mesti berarti kita tidak ikut Al-Quran Sunnah. Yang tidak ikut Al-Quran Sunnah adalah orang yang ikut madhab dan fanatik terhadapnya. Apa-apa yang disebutkan oleh imamnya atau madhab ini pasti benar, ini baru disebut ada penyelisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu ya. Wallahu a'lam. Ana pikir cukup sampai sini insyaallah. Ya, karena Anda juga harus pergi ke Tebet untuk khutbah Jumat, dan pertemuan kali ini luar biasa ya kawan. Luar biasanya adalah sampai detik ini panitia enggak nyuguhin anak minuman, dan juga enggak kayak biasanya enggak ada gorengan. Ya, entah ini kita harus kecewa atau gimana, Allah alam. Ya, mudah-mudahan kita ketemu lagi insyaallah pada waktu mendatang.
kayaknya Jumat pekan keempat itu kayaknya nggak, kayak libur ya udah ya. Sepertinya ya. Itu kan udah 10 hari terakhir. Teman-teman pada cuti kapan sih? Pak, bukan cuti ya, libur kapan? 28 berarti hari Rabu, Kamis. Jumatnya. Pas banget ada kajian diliburin. Sengaja ya. Sengaja. Ya. Oh gitu. Atau memang pemerintah memang tahu, tuh hari Jumat itu ada Ustadz Hasan ngajar di liburan aja gitu. Ya. Berarti ini mungkin musim ini terakhir dan musim depan insya Allah dilanjut ya. Lanjut gak nih? Lanjut. Mudah-mudahan nanti konfirmasi lagi dan kemungkinan ada perubahan waktu sepertinya. Nanti kita obrol lagi dan mungkin kita akan saling atau anak akan rindu dengan antum semua dan mungkin antum gak tahu rindu sama anak apa enggak. Tapi penting kita itu sama-sama bersaudara karena Allah, kita ketemu karena Allah, berpisah karena Allah, kita menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan perpisahan kita perpisahan yang dirahmati Allah dan juga amal soleh kita diterima oleh Allah dan Ramadan kali ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan bagi yang nanti pulang kampung, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala perbaiki hubungannya dengan seluruh keluarganya dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan silaturahimnya berkah sehingga dia mendapatkan usia yang lebih panjang dan lebih berkah dan juga mendapatkan rezeki yang lebih luas dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pelit-pelit nanti ketika untuk bagi-bagi lebaran untuk saudara-saudara ya. Karena di situ ada banyak keberkahan. Hatta antum ngasih cuman 10.000 ya atau 5.000 ke anak-anak kecil, itu berarti buat mereka. Mereka akan ingat ketika mereka udah besar. Orang-orang di kampung antum tuh, saudara ponakan antum kasih 5.000, Dek, 5.000. Itu bakal ingat kesan besar. Nanti kalau udah gede antum tagih lagi. Subhanallah. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.